kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat. Kesempatan ini kita sudah sampai pada yang keempat ya. Adab yang keempat, yunsifuna mukhalifihim walau kanu mubghidina mashmumin. As-salaf rahimahullah ta'ala senantiasa menghormati atau menjaga kehormatan atau bersikap adil kepada orang yang tidak sependapat dengannya. Mukhalifin, yakni yang berbeda dengannya. Wa in kanu mabghudin, walaupun mereka dibenci dan tidak disenangi. Ya, apalagi kalau mereka yang mukhalif dalam masalah yang besar seperti dalam masalah akidah, masalah yang bersifat keyakinan, ini ikhtilaf yang besar, tetapi tetap hak mereka sebagai muslim untuk mendapatkan keadilan harus diberikan. Ini yang seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan beliau praktekkan sendiri bahwasanya ahlul ahwa, ahlul bidah al-mukhalifin, mereka adalah selama tidak keluar dari Islam, maka haknya sebagai saudara muslim mesti tetap diberikan. Seperti ketika Al-Bakri, yang mana di masa hidupnya karena dekat dengan penguasa sentiasa menyebabkan kesulitan demi kesulitan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai beliau di penjara. Tapi ketika meninggal, subhanallah, ini yang kita tidak bisa. Ini pula yang kita mungkin tidak mampu, karena keimanan kita yang lebih hebat dari mereka. Yaitu sebelum orang lain datang melayat, maka Syekhul Islam Taimiyah yang pertama datang melayat orang yang kalau dalam bahasa kitanya musuh bebuyutannya, yang sentiasa terjadi polemik yang sangat dahsyat antara beliau dengannya. Tapi ketika sudah meninggal, dia datang mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggal, sambil mengatakan, saya adalah pengganti ayah kalian. Apapun kebutuhan kalian silahkan sampaikan kepada saya. Saya insya Allah akan memenuhinya. Subhanallah. Kira-kira ayah dan anak-anaknya gimana sikapnya setelah itu? Kalau bahasa Mujawalainya, bahasa kampung saya, rupanya ayah kami yang sarau katanya. Tahu sarau? Artinya yang buruk perangai. Sebab selama ini digambarkan olehnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu adalah orang yang keji, akhlaknya buruk, haus darah, seperti hari ini juga. Ahli hawa dan ahli bidah hari ini menggambarkan ahli sunnah yang sesungguhnya itu dengan orang-orang yang tidak berakhlak, tidak pandai senyum, kalau ngaji tidak ada senyum, gitu aja selamanya gitu. Itu yang digambarkan. Ya, semalam saya dikasih tahu sama adik saya, ada orang dulu di sebuah instansi, dia dapat fitnah bahwa Ustaz Dasman itu kalau ceramah tidak ada ketawa sedikit pun, tidak ada senyum sedikit pun, pokoknya keras gitu, pokoknya halal haram itu aja, bid'ah bid'ah. Subhanallah. Akhirnya sengaja dia ikuti kemana-mana. Beberapa tempat saya berceramah diikuti. Awak harap juga dia mengikuti supaya ikut ngaji. Rupanya mengamati gitu. Ya, mengamati. Mudah-mudahan dapat pahala juga gitu.
Jadi mengamati. Tapi masya Allah, ujungnya hasil dari penelitian dia ternyata fitnah tidak benar. Apa yang difitnahkan tidak benar. Dia sendiri melahirkan sepuluh tanpa wawancara ya, tanpa wawancara, dan saya tidak tahu. Baru tadi malam saya tahu. Itu 12 tahun yang lalu. Itu 12 tahun yang lalu saya lihat. Masya Allah, acu ni kodok apa imanya? Acu ni kodok perginya. Tahu? Sering mengikuti. Kemana saya pergi dia ikuti. Rupanya meneliti. Ya. Apakah benar Dasman kalau ceramah keras, tak ada ketawa, tak ada senyum? Makanya terpaksa saya senyum-senyum sedikit lah, Pak. Ya, buat juga tuan-tuan tersenyum sedikit ya. Nah, Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, ini yang digambarkan pada Syekhul Islam. Tapi ternyata beliau rahimahullah ta'ala ya, tidak seperti kita. Lah mati pun orang tu masih dendam tak hilang. Kan tak hilang itu. Dah mati orang tu dendam juga tak hilang. Bahkan keluarganya yang tidak salah ikut menanggung apa yang sebenarnya mereka tidak tahu menanggung. Inilah perlunya kita menjaga adab ini. Imam Ahmad juga seperti itu. Ketika dikabarkan kepadanya wafatnya Ahmad bin Abi Duad, menyebabkan sering beliau dicambuk, dipenjara, tidak boleh ngajar, kena tahanan rumah, tahanan politik. Tapi ketika meninggal Ahmad bin Duad, dikabarkan kepadanya oleh muridnya dengan wajah yang berseri-seri, alhamdulillah ya, Buya, si fulan lah bungkang katanya. Tahu lah bungkang? Ya mati buruk lah itu kan, dah mati dia. Waihat katanya. Kenapa engkau gembira dengan matinya seseorang dalam kesesatan? Imam Ahmad rahimahullah menyayangkan dia mati dalam kesesatannya. Begitulah ahlus sunnah, begitu as-salaf, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mereka bukan bergembira kalau matinya mereka dalam keadaan sesat. Ma'asyarul kiram. Qala As-Sam'ani rahimahullah, berkata Imam As-Sam'ani, itu Abu Sa'ad As-Sam'ani, salah seorang ulama di abad ke-5 Hijriyah. Dia berkata, Sa'altu Abu Sa'ad Al-Baghdadi. Saya bertanya kepada Abu Sa'ad Al-Baghdadi an Abi Mansur ibn Syakruyah atau Syakrawaihi. An Abi Mansur ibn Asy-Syakrawaihi. Saya bertanya kepada Abu Sa'ad Al-Baghdadi tentang Abu Mansur ibn Syakrawaihi. Beliau ini seorang petinggi al-mutakallimin, al-asy'ariyah. Nah, ikut mazhab Abu Hasan al-Asy'ari. Faqala, berkata Abu Sa'ad Al-Baghdadi tentang orang ini, Asy'ariyun. Ini orang akidahnya Asy'ari. Apa itu Asy'ari? Yaitu tidak seperti as-salaf dalam meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan dengan al-Asy'ariyah adalah masalah sifat, al-asma' was sifat. Ya, al-asma' was sifat, masalah akidah. Di mana mereka tidak meyakini semua sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang sesuai dengan akal dan logika. Bila tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan logika, maka ayat atau hadis itu antum tolak ya. Ditahwilkan atau ditafwidkan. Ditakwilkan artinya dicari makna yang bukan asalnya, atau makna asal yang tidak ada qarinah untuk makna itu, jauh, atau tidak diketahui maknanya, tafwid, hanya Allah yang tahu maknanya. Sebab bagi mereka
Ayat-ayat dan hadis-hadis sifat adalah ayat mutasyabihat. Adalah ayat dan hadis mutasyabihat. Kemudian di kalangan al-mutaakhirin al-syairah, mereka hadis dalam masalah al-aqidah tidak diterima. Tidak diterima dengan alasan logika lagi. Akidah hal yang yakin. Hadis kalau tidak mutawatir, hadisnya zan. Tidak mungkin dipakai sesuatu yang zanni, yaitu dugaan yang dominan untuk sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu mereka akhirnya menolak hadis-hadis ahad. Apa maksud hadis ahad itu? Yang disampaikan oleh Nabi hari Ahad. Lawan mutawatir. Hadis itu bagi dua, mutawatir yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, dari jumlah yang banyak, dari jumlah yang banyak sampai ke sahabat, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak itu dhabitnya oleh para ulama, tidak mungkin mereka dalam jumlah itu sepakat berdosa. Tidak mungkin orang sebanyak itu sepakat berdusta. Apalagi di zaman itu. Orang Basrah meriwayatkan juga seperti itu. Orang Kufah meriwayatkan juga seperti itu. Orang Madinah meriwayatkan juga seperti itu. Orang Makkah meriwayatkan seperti itu. Kemudian orang Mesir meriwayatkan seperti itu semuanya dalam jumlah yang banyak. Mungkin mereka sepakat berdusta? Nah, mungkin. Oh, sekarang zaman HP ini mungkin. Ya, sepakat ya katanya memalsukan di sini. Enggak. Dulu tidak. Mereka tidak saling bertemu dan gurunya pun berbeza. Jadi oleh sebab itu namanya ini mutawatir. Nah, yang tidak sampai pada derajat itu namanya ahad. Ahad. Dan kebanyakan hadis diriwayatkan dengan ahad. Tidak mutawatir. Mutawatir sedikit. Ya, dalam al-mutanasirah fil ahadits al-mutawatirah lebih kurang 370 sekian hadis mutawatir. Tidak banyak. Atau kurang dari itu. Ma'asyiral kiram. Intinya orang ini Asy'ari. Asy'ari mengingkari banyak sifat Allah SWT dengan alasan tidak masuk akal. Ini kalau saya jelaskan pula sekarang, nanti berubah kaji akidah. Ikut nanti kajian di Ubay bin Ka'ab, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Nah, ya, atau di Usulul Iman fi Daw'il Kitab wa Sunnah, tapi ke Kampar itu, ke Simpang Timun. Apakah aja lah subuh di Ubay bin Ka'ab. Atau nak jauh-jauh dikit ke Syuhada Air Tiris. Nah, Senin pekan pertama lepas maghrib. Kalau di Ubay lepas subuh, ganjil hari Sabtu. Nah, biar tahu mana akidah as-salaf, mana yang bukan as-salaf. Baik, yang jelas ini Asy'ari. Berarti akidahnya khalaf atau salaf? Kalau ahlus sunnah itu salaf, tapi kalau ahlul hawa itu khalaf. Nah, menurut istilah ya, menurut istilah. Kalau menurut bahasa nanti as-salaf itu orang dulu, ya, termasuk yang sesat masuk salaf juga namanya nanti. Menurut bahasa, al-khalaf yang datang kemudian, termasuk yang ikut sunnah khalaf juga namanya nanti menurut bahasa. Tapi ketika disebut as-salaf menurut istilah adalah mereka yang dahulu jenisnya tertentu, yaitu yang ikut Nabi SAW. Nisbat kepadanya adalah as-salafi atau as-salafiyah. Kalau yang ini nisbat kepadanya al-khalafi atau al-khalafiyah. Nah, ini sudah seluruh yang menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabat itu namanya khalaf menurut istilah syar'i. Jelas ya? Nah,
Nah, Asy'ari khalaf apa salaf? Khalaf. Ya, itu khalaf. Karena tak ada satupun dalil yang mengingkari sifat-sifat disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Semuanya mengisbat. Tidak ada pemahaman seperti ini di zaman sahabat di kalangan as-salaf. Maka ini adalah khalaf. Nah, apa kata beliau? Ini hilang pula, ada cerita siapa tadi? Nah, lupa lagi. Gara-gara lama-lama muter-muter, akhirnya pening. Nah, As-Sam'ani, Abu Sa'ad As-Sam'ani, rahimahullah, ulama abad keberapa tadi? Abad ke-4, abad ke-5. Nah, sahibu kitab al-Ansab. Sa'altu Abu Sa'ad al-Baghdadi, saya bertanya ke Abu Sa'ad al-Baghdadi an Abi Mansur ibn Syakrawayhi, faqala, lalu dia menjawab, Asy'ariyun, dia Asy'ari, la yusallimu alaina, tak mau mengucapkan salam sama kita. Berarti sudah ada dari dulu, la yusallimu alaina. Jadi dari dulu sudah ada masjid ini, masjid itu sudah ada. La yusallimu alaina wala nusallimu alaihi, kita juga tidak salam pada dia. Walakinnahu kana sahih as-sama', tapi kalau masalah hadis sama'nya sahih, artinya riwayatnya sahih, diterima. Artinya apa? Bid'ahnya itu tanggungan dia, tapi kalau dia jujur menyampaikan ilmu, ya kita terima. Jelas? Tapi anda tidak nyuruh antum pergi ke majlis Nusakruya itu dia tidak ada lagi. Paham? Anda tidak nyuruh antum pergi ngaji ke majlis dia, sebab dia sudah mati. Tidak paham rupanya. Antum tidak suka senyum-senyum nampaknya. Saya keras-keras ya dia nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi sama'nya sahih. Artinya dalam riwayat dia tidak dusta. Sebab kaum muslimin dan muslimat, dusta atau tidak dusta, jujur tidak jujur, pada asalnya memang, pada asalnya Ahlussunnah itu jujur pada asalnya, tapi ada sebagian yang tidak jujur, ada muttaham. Dan asalnya ahli bid'ah itu tidak jujur, tapi tidak sedikit pula ahli bid'ah yang jujur. Jelas ya? Itu pas lama kita belajar jadi nanti anda bawakan sanak-sanak Sahih Bukhari nanti, kemudian imam hadis yang lain yang mereka punya guru-guru atau guru dari gurunya yang ahli bid'ah, tapi hadisnya diriwayatkan olehnya. Murji'ah bid'ah apa tidak? Murji'ah ahli bid'ah apa tidak? Ahli bid'ah. Tapi hadisnya ada sebagian mereka dalam Sahih Bukhari. Apa sebab diriwayatkan? Karena riwayatnya sahih. Kalau sahih riwayatnya wajib ditolak. Kalau sahih riwayatnya ditolak juga? Ustaz? Kalau sahih riwayat ditolak juga? La ilaha illallah. Nanti ada ahli bid'ah baca Quran di masjid, antum bilang ini ahli bid'ah, saya tidak dengar gitu. Syekh, assalamualaikum. Kalau antum dengar ahli bid'ah baca Quran, antum ada di tempat itu atau ribut-ribut? Antum dengar enggak? Dengar. Apa sebab? Karena ini sampainya kan benar, kecuali dipelesetkannya ayat gitu. Kalau bacaannya Al-Quran ini sahih, ya kita terima. Jelas? Nah, demikian juga dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ini kata beliau, dia Asy'ari memang. Dia ke kita nak ucapkan salam, kita pun nak ucapkan salam ke dia. Terjadi nufrah, munafarah. Karena memang bid'ah itu akan selalu berlawan dengan sunnah. Tergantung siapa yang mulai, tidak ada masalah. Siapapun yang mulai, bisa saja yang memulai ahli bid'ah, bisa saja yang mulai ahli as-sunnah. Pasti tidak akan bisa bertemu.
Iya tak? Betul pun tak? Coba dikuasai masjid ini, dikuasai oleh ahli sunnah. Boleh ahli bid'ah ceramah? Hah? Di sana masjid dikuasai oleh ahli bid'ah, boleh ahli sunnah ceramah? Enggak. Kalau seandainya pengurusnya gado-gado, berarti masuk yang gado juga. Ada itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itu sudah ada. Memang tidak bisa bersatu kalau tidak di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ada juga persatuan bisa karena kesukuan, ada bisa karena kesatuan organisasi, tapi tidak abadi yang seperti itu. Yang bisa menyatukan sesungguhnya itu adalah sunnah an-nabawiyah. Baik. Tapi maksud kita di sini, adab kita adalah bila benar yang disampaikan maka wajib terima. Itu aja. Itu adab kita. Yunsifun. Artinya kalau dia jujur, kita katakan jujur. Walaupun dia ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah tapi bapak tu pemurah, boleh sebut gitu? Boleh enggak? Ini enggak. Sebagian enggak. Pokoknya asal satu terbuat bid'ah oleh dia, seluruh kebaikan enggak ada sama sekali. Kan ada sebagian. Asal sudah digolongkan ke ahli bid'ah, yang kadang juga tidak jelas juga katanya. Sebagian hanya katanya gitu. Kadang-kadang katana. Nah, yang tidak jelas, semua amalannya seolah-olah enggak ada sama sekali. Baik. Wa qala Az-Zahabi rahimahullah, berkata Imam Az-Zahabi, masih ingat Imam Az-Zahabi? Masih? Siapa namanya? Abu Abdullah Ahmad ibn Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi, wafat 748 Hijriah. 748 Hijriah berarti abad keberapa? Abad ke-8 malah. Kalau 700 abad ke-8, 600 abad ke-7. Nah, kalau 10 abad keberapa? Tahun 10 abad keberapa tuh? Hah? Abad 19? Abad 10 abad tahun 10 Hijriah abad keberapa? Abad ke-1. Kalau 100 1 abad keberapa? Kedua. Kalau 201 abad ketiga. Udah jelas ya. Jadi kalau 700-an berarti abad ke-8. Jadi abad dulu dihitung dulu baru selesai satu abad. Jelas Ustaz? Nah, jadi abad ke-8. Imam disebut dengan khatimatul hufaz. Itu penutup para hafiz. Hafiz Al-Zahabi fi tarjamati Hariz ibn Uthman Ar-Raji Al-Himsi, dalam terjemahan Hariz bin Uthman Al-Himsi, dia berkata kana mutqinan thabtan lakinnahu mubtadi'. Orang ini di hadis mutqin. Mutqin itu adalah profesional. Artinya betul-betul dia ahli di bidang hadis itu. Thabtan riwayatnya thabit, thiqah. Nah, riwayatnya thiqah. Dari mana dia tahu? Ini kan belajar lagi kita hadis nanti. Hadis itu kaum muslimin dan muslimat. Ini kalau tuan-tuan mau belajar ilmu kritik hadis, malam ini juga. Jadi tahu sahih tidak itu bukan hanya dengan satu sanad. Mereka kumpulkan seluruh sanad hadis tersebut. Dikumpulkan seluruh sanad hadis tersebut. Ini berita ini sumbernya dari mana? Dari sepulan. Sepulan dengan siapa? Sepulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dapat lagi sanad yang lain. Demikian juga sampai Nabi. Lalu nanti dilihat di mana bertemu sanadnya. Di mana bertemu sanadnya. Kemudian si fulan gurunya sama. Misalnya tuan-tuan sekarang gurunya kayak ana. Tengok riwayat ini dengan ini sama, ini sama. Tiba-tiba dia
berubah satu riwayatnya. Kalau demikian gimana kira-kira? Semuanya sama kecuali beliau. Nah, gimana? Antum kuatkan riwayat dia atau riwayat yang banyak yang dikuatkan? Hah? Pasti yang banyak. Antum suka yang banyak. Betul itu. Nah, bukan selamanya yang banyak. Bukan selamanya yang banyak. Karena banyak hal-hal yang menyebabkan sebuah terjadi. Intinya diketahui riwayatnya orang itu sabit bukan dengan satu hadis, tidak. Itu seluruh riwayat orang itu diperiksa satu-satu. Kalau kita pakai random sampling ya, ambil 10 hadisnya dari 1000, ada bagusnya. Macam ujian juga kan. Ujian kita kan diuji 10 soal. Alhamdulillah ada hebat kita dapat nilai A plus. Apalagi kalau dengan saya nikah dia semester tuh dijamin dapat nilai A. Ya, sebab orang nikah itu orang hebat saya bilang. Nikah sedang kuliah itu orang hebat saya bilang. Makanya saya kasih nilai A. Tapi SKB syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Iya, absensi harus cukup, kehadiran harus cukup, iya, dan ikut ujian. Nah, soal tapi biasanya yang gitu tuh rata-rata jawabannya juga bagus. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, Imam Az-Zahabi mengatakan dia mutqin, artinya betul-betul profesional. Kita lihat sekarang misalnya, mungkin di antara orang yang menyimpang dari keyakinan, menyimpang misalnya ahli bid'ah, tetapi masya Allah dia punya kelebihan di bidang ini, dia hebat. Kita katakan iya dia hebat di bidangnya, tetapi maaf kalau pemahaman saya tidak bisa menerimanya. Apa sebab? Karena dia menyimpang dari jalan as-salaf, as-sahaba radhiyallahu anhum. Ya misalnya ya masalah tadi, masalah keyakinan, Allah menyebut tentang ini lalu dia tidak mau mengakui itu. Apa sebab? Dia mendahulukan akal daripada dalil. Kalau kita mendahulukan dalil daripada akal, cuman dituduh tidak menggunakan, dituduh kita tidak menggunakan akal. Tak apa-apalah, biasalah. Awak masih dituduh tidak menggunakan akal. Nabi dulu dituduh tidak berakal. Mana yang berat? Ustaz, Nabi dulu dituduh orang tidak berakal, sallallahu alaihi wasallam. Awak baru dituduh tidak menggunakan. Ada akal tapi tidak digunakan. Kalau Nabi dulu hilang akal, apa nama? Dibilangnya Nabi gila oleh orang-orang yang tidak menerima apa yang sekarang kita sampaikan itu. Kan yang kita sampaikan apa yang kita sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Yang kita sampaikan yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bilang tentang Allah begini, kita sampaikan begitu. Nabi katakan Allah tidak begini, kita akan nafikan itu. Tetapi ketika kita sampaikan hal yang sama tidak diterima oleh sebagian. Beriman dengan sebagiannya, bernolak sebagiannya. Yang sesuai dengan pikiran diterima, yang tak sesuai ditolak. Dikiranya kita tidak menggunakan akal. Apa aja? Tawaso dia kalau biar nak tahu kita ukur IQ kita, ayolah bertanding. Mana tahu kan? Ya dah. Yang kedua dibuktikan dengan buat soal nanti kita gunakan untuk menggunakan akal apa tidak. Kalau orang nak gunakan akal, mana paham dia? Nah, wallahu musta'an. Baik. Jadi Imam Az-Zahabi rahimahullah tetap menyebutkan kelebihannya walaupun disebutkan pula kekurangannya, yaitu mubtadi'. Tapi dia ahli bid'ah, mubtadi'un. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, wa qad zakara Ishaq ibn Rahuyah, beliau menyebut Ishaq ibn Rahuyah, Ishaq ibn Rahuyah ibn Miqsam ibn Rahuyah al-Khurasani thumma al-Baghdadi, salah seorang imam hadis dan fikih. Ia tidak kurang dari Imam Ahmad. Imam Ahmad, imam hadis dan fikih. Ishaq bin Rahuyah adalah ilmunya dekat-dekat dengan Imam
Imam Ahmad bin Hanbal. Maka riwayatnya banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab hadis sebagaimana Imam Ahmad, dan fikihnya juga banyak dinukil dalam buku-buku fikih. Cuma sayang tidak ada mazhab Ishaqi atau Rahawayhi tidak ada. Itu tanda bahwasanya para fuqaha tidak semuanya punya mazhab. Itu tandanya bahwa tidak ada kewajiban bermazhab. Kalau catat, bukan tidak boleh bermazhab, tapi tidak ada kewajiban bermazhab. Tapi kalau di zaman kita sekarang ini tidak bermazhab, bikin mazhab sendiri pula kita. Daripada ikut mazhab sendiri, lebih ikut mazhab imam yang sudah ada. Jangan tambah mazhab satu lagi, nanti mazhab Miftahul Jannah pula. Nah, jadi ikutlah mereka. Di saat mereka itu salah, dan mesti ada salah. Kalau tidak manusia dia. Kalau tidak salahnya, tidak ada salah, tidak mungkin tidak. Sebab sebagaimana Imam Malik dengan Syafi'i, Malik gurunya Imam Syafi'i, tapi sama pendapat mereka semuanya? Ya tidak sama pendapat mereka semuanya. Makanya ketika ada yang mengatakan gimana kita mengetahui agama seseorang, dia bilang dari gurunya. Salah sebilang. Antum mengetahui agama orang dan enggak dari gurunya, dari dirinya sendiri. Ya Ustaz, antum nak tahu agama saya, lihat guru saya atau lihat saya? Ya lihat saya dong, jangan lihat guru saya. Sebab guru, murid bukan fotokopi guru. Berapa banyak murid hebat tapi gurunya ndak hebat. Berapa banyak muridnya lurus, gurunya ya saya lawan ndak lurus. Berapa banyak guru lurus, muridnya bengkok. Siapa contohnya? Al-Hasan Al-Basri. Dia punya murid hebat tapi sesat, namanya Wasil bin Atha, pencetus aliran Mu'tazilah yang merupakan pokok pangkal segala kesesatan akidah dalam Islam. Semua penyimpangan, penyesatan akidah secara nalar itu berpunca dari pemahaman Wasil bin Atha tadi. Siapa gurunya? Al-Hasan Al-Basri. Tuh, kalau nak tahu akidahnya lihat gurunya. Nak tahu akidahnya Wasil bin Atha, tengok gurunya. Enggak. Ini kadang-kadang ini keliru di lapangan. Coba agama, tengok guru dulu. Gurunya mungkin ahli bid'ah tapi dia enggak ahli bid'ah, atau sebaliknya, gurunya ahli sunnah dia jadi ahli bid'ah. Jadi melihat akidah seseorang bukan dari gurunya, dari dia sendiri. Jelas? Ini kan banyak keliru di lapangan seperti ini. Tengok guru dulu katanya. Siapa dia berguru? Kaum muslimin dan muslimat, murid bukan fotokopi guru. Tahu fotokopi? Fotokopi pun kadang tidak jelas kadang kan. Fotokopi kadang tidak jelas kadang. Allah musta'an. Jadi bukan fotokopi. Imam Malik Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, tidak sama seluruh pendapatnya. Imam Ahmad berguru pada Imam Asy-Syafi'i, tidak sama seluruh fatwanya. Nah, ini yang terjadi dengan Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahawi. Apa kata beliau? Lam ya'bur al-jisra ila Khurasan mithlu Ishaq. Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan lebih hebat daripada Ishaq ini. Diakuinya kehebatannya. Wa in kana yukhalifuna fi asya', sekalipun dia banyak berbeda dengan kami dalam fatwanya. Awak gini, kalau ada orang yang bilang, Ustadz, menurut sebagian ulama jenggot itu tidak wajib dicukur, misal. Dah mulai itu, bezo saja. Tidak bisa kita menerima ini, iya kan? Iya tak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu ketika begini ya, tahiyat akhir, kalau tidak begini, itu tidak salah turun. Kan iya kan begitu. Kalau tidak gini, berarti tidak salafi itu, tidak ahli sunnah itu, berarti ahli sekali gini.
kaum muslimin dan muslimat. Dan itu terjadi di Masjidil Haram, ya, yang seperti ini. Antara mazhab Abu Hanifah bergerak itu pantang, sekali aja tidak boleh dalam sholat, kecuali yang berkaitan dengan sholat. Karena yang berkaitan sholat di praktek para pengikut yang fanatis mazhab juga tidak boleh. Nah, dia sholat di samping Hambali begini, Hanafi tidak boleh. Akhirnya tidak tahan tidak tahan dia melihat begini-gini itu, diambil dipatahin gini. Akhirnya dia sendiri bergerak juga jadinya. Nah, padahal dia tidak boleh bergerak, saking dia bencinya dengan masalah itu. Dia kaum muslimin ini terbawa, kaum fanatis banyak yang seperti ini, tidak siap untuk menerima kecuali yang dia dengar dari gurunya. Sekali lagi, guru tidak mesti selalu sama dengan murid, karena murid itu bukan fotokopi guru. Nah, wajar saja berbeda. Cuman mereka berbeda tetap bersaudara. Awak belum berbeda lagi sudah naik darah. Itu masalahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata beliau? Wa fa innan nas lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha. Kata Imam Ahmad, manusia itu selalu manusia itu pasti sejak zaman dulu sampai sekarang tetap ada yang berbeda pendapat, tidak sama. Ya Ustaz ya. Nanti belajar fikih tuh tahu itu. Imam Malik mengatakan bahwasanya kunut salat subuh itu adalah masuk Maliki atau nampaknya. Nah, beda. Dan seterusnya. Padahal Imam Syafi'i dia bilang sunnah. Ya, sunnah. Sependapat berdua. Terus ketika mendengar Malik mengatakan bid'ah, Imam Syafi'i apa dia bilang? Malik betul-betul tidak paham hadis gitu ya. Percuma belajar hadis di Madinah tapi tidak paham hadis. Jangan lihat. Ada Imam Syafi'i dia bilang percuma belajar hadis di Madinah. Imam Malik kan di Madinah belajar hadisnya. Imam Malik tidak ada rihlah keluar. Seluruhnya dipelajarinya di Madinah. Baik dari guru yang datang ziarah ke Madinah atau dari yang asli Madinah. Dia hidup di sarangnya ilmu, di pusatnya ilmu. Tidak ada Imam Syafi'i mencemooh Imam Malik gara-gara masalah itu. Jelas ya? Dia bisa contoh itu enggak? Bisa kita macam itu? Bisa enggak? Payah kayaknya. Beda nanti Ustaz tuh rukuknya, Ustaz sujudnya pakai tangan dulu. Ustaz ini sujudnya pakai lutut dulu. Enggak sekawan, enggak semazhab dengan kita. Allah musta'an. Baik, masuk waktu. Kok cepat sekali sih? Lambat mulai ya? Baik, kita azan dulu dan setelah azan kita sempurnakan insyaallah. Allah Allah. Saudara. Saudara.
Asyhadu asyhadu la haula la haula la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahumma Allahumma rabbana was-salatul qa'imah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Az-Zahabi rahimahullah tarjamata Bishr al-Mirrisi. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan terjemah atau riwayat hidup Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi ibn Ghiyath al-Mirrisi Abu Abdurrahman Al-Mirrisi ini aslinya Yahudi, kemudian masuk Islam dan masuk mawali Zaid bin Ali Zaid bin Al-Khattab. Beliau lahir 138 Hijriyah dan awalnya belajar hadis, belajar fikih, belajar hadis kepada Abu Yusuf belajar fikih pada Abu Yusuf Al-Qadhi dan juga belajar hadis pada Hammad ibn Salamah, Hammad ibn Zaid. Ini ulama-ulama ahli-sunnah semua nih. Kalau pakai kaidah tadi, kalau nak tahu akidah orang lihat gurunya. Ini gurunya ahli-sunnah semua. Jelas kaum muslimin? Jadi jangan tengok. Tidak cukup dengan tengok gurunya. Yang tengok adalah dari dia, apa yang dia yakini, apa yang dia ini kan. Akhirnya dia terpengaruh oleh Al-Mu'tazilah. Jadi ma'asyiral muslimin muslimat, ini juga kenapa para ulama kita mewanti-wanti jangan duduk dengan ahli bid'ah. Cuma harus dipahami duduk di sini bukan duduk makan di kedai. Enggak, ada pula salah paham, kadang dah haus nak apa? Nak minum air kelapa masuk ke warung tu, dapat kawan tak sepengajian. Nya sama ahlu sunnahnya tapi tak
tidak sepengajian, tidak jadi minum di situ. Apa alasan? Tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Bukan itu maksudnya. Duduk ahli bid'ah itu adalah duduk belajar, istifadah, mesra-mesra dengan dia. Tapi kalau ada kebutuhan, hajat dan sebagainya, jual beli, jangan sama orang ahli bid'ah. Nabi jual beli sama orang Yahudi, ya kan jual beli dia. Halal jual beli dengan siapapun. Jangan, itulah karena salah penerapan itu kaum muslimin muslimat. Diterima apa? Kemudian waktu itu harus juga dipahami kondisi waktu itu. Antum sekarang kalau sempat ini yang diterapkan zaman kita, tidak bisa antum jual beli dengan siapapun nanti. Mana yang banyak ahli bid'ah itu ahli. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak sama dalam segala masalah. Ini sifatnya kan masalah mafsadah. Jadi para ulama melihat mafsadahnya di situ. Maka Bishr al-Mirrisi walaupun sudah belajar fikih pada pakarnya, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi. Murid terbaik Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini gurunya Bishr al-Mirrisi. Kemudian di antara ulama besar hadis di Basra waktu itu adalah Hamad ibn Salamah, Hamad ibn Zaid. Ini ulama besar terbesar di masanya di zaman itu. Tetapi karena dia terpengaruh atau belajar pada selain mereka, bahkan Sufyan bin Uyainah juga masuk di antara gurunya. Sufyan bin Uyainah, guru Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Asy-Syafi'i, seguru di Imam Syafi'i dia, Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, apakah sama hasilnya? Sama hasilnya, guru sama, hasilnya beda. Itu biasa. Jadi kaum muslim, makanya tidak guru yang jadi patokan, orangnya. Jadi kalau nak menilai agama orangnya, bukan gurunya dan bukan pula muridnya. Sebagaimana sekarang itulah orang kadang gara-gara belajar sebuah kitab lalu dia melakukan tindakan kriminal atau teroris misalnya, lalu disalahkan kitabnya. Yang belajar kitab ini miliaran, ya. Ini dia satu saja, bukan jangan-jangan bukan dari kitab ini dia dapat, dari yang lain. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya menilai orang itu bukan menilai Islam dari Islamnya, bukan dari orang umat Islamnya. Ya, kalau dinilai umat Islamnya gitulah. Kalau nak nilai Islam dari Islamnya sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Bishr al-Mirrisi ini adalah seorang yang tersesat jalan karena apa? Karena banyak menoleh tadi, banyak menoleh kiri dan kanan, akhirnya dia terperangkap di mazhab Mu'tazilah, bahkan menjadi salah satu pentolan Mu'tazilah dan ahli kalam. Ma'asyiral kiram. Tetapi sampai-sampai sebagian ada yang mengafirkannya, sebagian ulama mengafirkannya saking dahsyatnya kesesatannya. Apa kata Imam Az-Zahabi rahimahullah? Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah salah satu pejuang mujahid as-sunnah, mujahid as-sunnah yang termasuk bumper depannya untuk memperjuangkan sunnah di zamannya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Naqala an ba'di ahli al-ilmi takfirahu. Beliau menukil dari sebagian ulama yang menghukum kafirnya Bishr ibn Ghiyas al-Mirrisi ini. Beliau sezaman dengan Imam Syafi'i. Sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 100, lupa lagi, 150. Wafat tahun 204. Dia ini lahir tahun 138. Wafat tahun 218. Mana lebih tua dari Imam Syafi'i? Lebih tua dia. Mana lebih panjang umurnya? Ya panjang dia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi tidak mesti yang panjang umur yang baik-baik. Tidak mesti pula yang pendek umur yang jahat. Ya jahat. Itu semua Allah yang ngatur. Jadi panjang umur karena dia orang baik, enggak. Atau sebaliknya, itulah mati cepat. Karena apa? Buruk perangnya, enggak juga.
Banyak orang baik-baik umurnya pendek, dan banyak pula orang buruk-buruk umurnya juga panjang. Nah, itu semua tidak ada kaitannya dengan baik dan tidak dan buruknya seorang. Nabi Sulmerisi ini dikafirkan oleh sebagian ulama. Karena apa? Karena banyak sekali kesesatan yang disebarkannya. Thumma qala, berkata Imam Az-Zahabi setelah menukil dari imam ulama-ulama yang lain, wa man kuffira bi bid'atin wa in jallat, orang yang dihukum kafir karena suatu bid'ah bagaimanapun besarnya, walaupun besar bid'ahnya, laisa huwa mithlal kafiril asli, tidak seperti orang yang kafir pada asalnya. Sama kata Imam Zahabi, enggak, antum bilang sama. Masya Allah. Apa kata beliau? Walal Yahudi, dan tidak pula sama dengan orang Yahudi. Wal Majusi, tidak sama pula dengan orang Majusi. Apa sebab? Ya Syekh, dia punya kalimat syahadat, kalimat asyhadatain, makanya tidak semua ulama mengkafirkannya. Jelas ya? Tidak semua ulama mengkafirkannya. Berarti kufurnya dia masih diperselisihkan. Kalau kafirnya orang Yahudi, khilaf juga? Kafirnya orang Yahudi, khilaf juga? Enggak. Nah, sesuatu yang disepakati dengan yang tidak disepakati, sama kedudukannya? Sama kedudukannya? Ya enggak. Lagu tuntun jawab nampaknya. Yang dipilih secara aklamasi dengan yang dipilih dengan perdebatan yang panjang, sama? Nampak dah ngantuk nampaknya. Masih baca 8. Nah, tidak sama. Kata Imam Zahabi, laisa huwa mithlal kafiril asli. Tidak sama dengan yang kafir aslinya. Walal Yahudi, sama dengan Yahudi. Walal Majusi, dan Majusi. Aballahu ayyaj'ala man amana billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Allah tidak suka menjadikan orang yang beriman pada Allah, dia percaya sama Allah, wa rasuli, beriman pada Rasulullah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti percaya sama Allah, beriman pada Allah, beriman. Jadi kaum muslimin, cuman dia masuk subuhat yang seharusnya kalau dia tidak dekat-dekat, dia tidak kena tadi. Kalau sempat dia belajar sama Abu Yusuf saja, belajar Sufyan bin Uyainah, Hamad bin Salamah bin Zaid dan yang sejenisnya, tidak kena dia. Sebagaimana kita hari ini, awal ngaji sini, habis itu pindah ke, saya tidak tahu pindah kemana. Yang penting masuk ke ruang abu. Akhirnya yang jelas mati lampu. Nah, akhirnya lampu terang tu mati kembali. Orang biasanya habis gelap terbit terang. Ini putus aliran, lampu mati. Dia bisa merisi ini. Allah musta'an. Tapi kata beliau tidak sama. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada akhirat, kemudian puasa, salat, haji, berzakat, kata beliau, wa inirtakabal adhaim, sekalipun dia berbuat dosa-dosa besar, wa dhalla, dan tersesat, wabtada, berbuat bid'ah, kaman anada Rasul, Allah tidak suka menyamakannya dengan orang yang mengingkari Rasul, wa abadal wathan, menyembah berhala, wa nabadas syara'i wa kafar, membuang syariat dan kafir, walakin nabra'u ilallah minal bid'ah wa ahliha, tapi kita tetap berlepas diri kepada Allah dari ahli bid'ah dan bid'ahnya. Paham maksud Imam Zahabi ini? Paham maksud Imam Zahabi ini? Kalau tidak paham, saya tidak selesai. Kalau tidak selesai, bilang paham. Imam Zahabi rahimahullah, ini orang bersyahadat tidak? Bersyahadat. Salat tidak? Salat. Puasa tidak? Berzakat tidak? Diakuinya tidak syariat ini? Diakuinya. Berarti dia imannya yakin, kufurnya ikhtilaf, zan. Ya. Seperti orang misalnya yang mengatakan saya tetap salat
tapi apa namanya, bukan itu. Misalnya saya percaya dengan Al-Quran ini, saya percaya dengan Al-Quran, cuman saya tidak mau menerapkan hukum Al-Quran atau menolak hukum Al-Quran. Kafir nggak? Kurang jelas. Antum beriman pada Allah dan Rasul? Beriman. Tapi saya tidak percaya salat itu wajib. Apa hukumnya? Antum takfiri nampaknya. Hah? Tidak ada khilafnya. Orang yang mengingkari wajibnya salat, hukumnya kafir, kecuali orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di daerah yang tak pernah masuk siaran radio ke situ, tidak ada sinyal HP di situ, tidak ada televisi di situ, tidak ada orang kota masuk situ, baru dia pandai berpakaian setelah syahadat aja berpandai. Lalu kita bilang, Mas, sholat ya? Enggak, saya tidak mau sholat katanya. Mana sholat wajib? Sholat tidak ada wajib betul. Yang begini ya enggak, karena dia belum tahu. Tapi kalau sempat ditinggal di Pekanbaru, Pari Indah tinggalnya, ya, dia ada tahu sholat itu wajib, tiba-tiba diingkarinya, maka tidak ada khilafnya, orangnya kafir. Tapi sama enggak orang seperti ini? Dia tidak menyebut dirinya kafir, saya hanya mengingkari wajibnya sholat. Sama enggak orang ini dengan orang yang kafir asli? Sama? Tidak sama. Itu maksudnya. Jelas? Atau ulama berbeda pendapat masalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia mengakui wajibnya. Kalau yang tadi tidak ada khilafnya itu. Sekarang dia meninggalkan sholat tapi mengakui wajib sholat. Jumhur menyatakan keluar dari Islam. Imam Syafi'i tidak, saya tidak berani mengeluarkannya. Apa sebab? Dia masuk Islamnya yakin. Dia bersyahadat yakin Islam. Meninggalkan sholat karena malas, dia meyakini wajibnya tapi tidak dia laksanakan. Ini diragukan. Diragukan. Ya, apa bukan ragu sama hadis. Imam Syafi'i bukan ragu sama hadis. Kalau ragu sama hadis kafir pula nanti. Dia tidak ragu sama hadis. Kan Nabi katakan, "Man taraka salata muta'ammidan." Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kufur kepada apa yang ditinggalkan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i tidak paham ya hadis ini? Paham enggak? Apa yang dipahaminya? Nah, dia memahami hadis ini adalah min babil zajri wat tahdid. Ini hadis keluarnya dalam bab ancaman. Ancaman boleh bahasanya berlebihan. Seperti laisa minna man ghasyana. Siapa yang menipu kami tidak masuk golongan kami. Tidak masuk golongan kami kan tidak masuk golongan umat Nabi Muhammad itu kan? Berarti bukan umat Nabi Muhammad. Nah, ada orang nipu di pasar, langsung keluar dari Islam? Keluar dari Islam? Ya enggak. Ini membabiz zajri wat tahdid. Sebagaimana orang yang membunuh dengan sengaja, apa hukumannya kata Allah? Hah? Bukan, itu di dunia, itu di akhirat. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya surga. Hah? Neraka kekal di dalamnya. Padahal ijma' ulama, orang yang masih beriman tidak ada yang kekal dalam neraka. Maka ayat ini yahmiluna ala tahdid, yaitu ancaman. Artinya andainya bukan karena rahmat Allah, orang ini berhak untuk dikekalkan neraka. Supaya makanya oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, para ulama pada umumnya mengatakan ayat dan hadis yang berisi ancaman jangan ditafsirkan, jangan
tafsirkan supaya lebih mengena, lebih terasa. Oleh sebab itu, siapa meninggalkan sholat kafir. Jelas? Makanya Imam Asy-Syafi'i memahami ini sebagai ancaman. Kalau ulama yang lain, Imam Ahmad, Ishaq Ibn Rahawiyah, kemudian Malik dan seterusnya, yang mengatakan memahami dari makna teksnya tadi, betul-betulkah kafir, ditambah dengan dalil-dalil yang lain, ala kulli hal. Ini intinya, maksudnya tidak disamakan orang yang kafir asli dengan yang dikafirkan karena bid'ah. Jelas? Alhamdulillah. Ini makna daripada yunsifuna mukhalifihim, tetap berlaku adil kepada orang yang berbeda dengan mereka pemahamannya. Ini maksudnya. Cuman di ujung kata Imam Az-Zahabi, kita berlepas tangan kepada Allah. Artinya kita berlepas tangan kepada Allah dari bid'ah dan para pelakunya. Kita tetap tidak suka bid'ah dan para pelakunya. Tapi kehebatan mereka, keimanan mereka, kalau masih beriman, kita harus akui. Tidak boleh kita katakan orang hebat, misalnya sudah jadi dokter, dia antum bilang dokter bonga, mungkin tidak, harus sunnah tidak seperti itu. Masa antum yang tidak pernah belajar tidak mau dibilang bonga, lalu dia belajar sampai dokter dibilang bonga, rela antum? Tidak lah. Karena untuk selesai S1 aja udah jungkir balik orang kadang sebagian, apalagi nyambung S2 dan S3. Jadi kalau ada yang bilang sudah S3 bonga, berarti dia jawab lah, berarti dia yang bonga. Sebab apa? Karena tidak tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang punya kelebihan. Makanya orang dulu tidak tahu kelebihan Nabi, maka mereka hina Nabi dengan hinaan serendah-rendahnya. Gila, tukang tenung, tukang sihir, tidak menggunakan akal. Dah. Kalau gitu, Ahlussunnah tidak boleh seperti itu. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Tapi tetap kita berlepas diri dari bid'ah dan ahlinya. Ya Allah, saya tidak menyukai bid'ah dan tidak menyukai ahlinya. Jelas? Alhamdulillah. Ini memang mendudukkan masalah ini, kadang itulah sebabnya kenapa orang kalau dikaji wala bara' radikal kita dibuatnya, karena tidak ngerti dia makna al-wala wal bara' itu. Karena dalam prakteknya memang seperti itu. Ya, antum menuduh saya berbuat bid'ah atau ahli bid'ah, lalu turun gaji saya, antum tidak serahkan ke saya, apa sebab saya ahli bid'ah? Ini kan keliru antum memahaminya. Jelas, Ustaz? Nah, lalu ada orang bertanya nanti, ada nggak dokter hadis di Pekanbaru? Antum tahu saya dokter hadis, tapi karena antum nuduh saya bid'ah, antum bilang nggak ada. Dusta tidak antum? Dusta apa tidak? Bukan antum. Dusta antum jadinya menyembunyikan kelebihan orang yang punya kelebihan. Tapi kalau antum jujur seperti Imam Zahabi, ada si fulan, cuman sebutkan, tidak ada masalah. Tapi jangan bilang cuman bonga, tidak mungkin lah. Antum bilang bonga, dibilang tidak pandai bahasa Arab, orang bahasa Arab terus orang kan, tidak pandai bahasa Arab, dibaca tidak ada salah Arabnya. Awak yang nyebut tidak pandai bahasa Arab, tidak topik baju kadang. Jadi diketawakan kita sama keledai tetangga. Nah, antum nampaknya dah loyo ya. Kita selesaikan lah, biar besok bansul Kak Kojo itu kan. Taib. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Warraq, dari Abdullah bin Muhammad Al-Warraq, salah seorang dari murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala kuntu fi majlisi Ahmad bin Hanbal. Saya pernah duduk di majlis Ahmad bin Hanbal. Faqala, min aina aqbaltum? Kalian baru datang dari mana?
Ya, mereka baru datang. Dari mana kalian tadi? Qulna min majlisi Abi Quraib. Dari majlisnya Abu Quraib. Siapa Abu Quraib tuh? Hah? Guru Imam Al-Bukhari rahimahullah, atau guru-guru Imam Al-Bukhari. Abu Quraib Muhammad ibnul Ala ibn Quraib Al-Kufi, dikenal dengan Abu Quraib. Apa katanya? Dan dia thiqatun thabt. Min majlis faqala uktubu anhu fa innahu syekhun salih. Tulislah hadisnya, artinya terima hadisnya, karena dia adalah syekh salih, seorang syekh yang salih. Faqulna, lalu kami laporkan ke Imam Ahmad. Rupanya innahu yat'anu alaika. Abu Quraib tu, wahai Ahmad, Abu Abdullah, yat'anu alaika, merendahkan kamu. Artinya menyebut kelemahan atau menyebut ada aib Imam Ahmad. Artinya ya masa model lah, Ahmad tuh gini-gini dan sebagainya. Di sini kan tidak disebutkan apa maksudnya kan. Qala, lalu Imam Ahmad menjawab, fa ayyu syai'in hilati. Apa yang harus saya lakukan lagi? Saya sudah berusaha untuk sebaik mungkin kepadanya, tetapi dia tetap saja tidak mau menerima. Awak ada berusaha untuk, ya Imam Ahmad tentu tahu sendirilah perjuangannya dalam agama ini, tidak ada yang meragukannya. Cuma Abu Quraib tetap saja menganggap ada kekurangan Imam Ahmad rahimahullah. Ada orang yang Masya Allah, ya sejak jauh lah, bertahun-tahun kita bersamanya, mengkhidmat kepadanya, tidak pernah meninggi kepadanya. Ya, tiba-tiba karena suatu kepentingan hilang semua itu. Ya gimana lagi? Ya, Imam Ahmad mengatakan, fa ayyu syai'in hilati, apalagi yang bisa saya lakukan? Hilah, apalagi yang saya harus lakukan? Syekhun salih qad buliya bi. Dia orangnya syekh salih, tetapi diuji dengan saya. Mungkin ada sesuatu. Ini maaf kaum muslimin dan muslimat. Yang namanya orang berilmu itu tidak semuanya selamat dari godaan nafsu. Ya, mungkin wallahu alam Imam Ahmad ini namanya bersinar di mana-mana, karena di samping ilmu juga akhlaknya tinggi. Dan mungkin Abu Quraib tidak bisa menandinginya, kemasyhuran itu. Akhirnya dia mencoba pula melalui murid-murid untuk menarik simpati murid lah, dengan sedikit menyebut Imam Ahmad. Pahamnya? Paham baru enggak? Termasuk buat contoh, nanti tersinggung tuan kalau bagi contoh. Misalnya Ahmad itu, misalnya hafalan hadisnya, hadis si fulan dia tidak terlalu ini gitu misalnya. Jadi supaya dikesan seolah-olah yang menguasai hadis dari Syekh Fulan itu dia. Dicari kelemahan seperti itu. Ala kulli hal, tapi Imam Ahmad mengatakan, saya tidak berlaku apa-apa. Dia yang sendiri yang diuji dengan ketenaran saya, dengan kebaikan saya, dengan ilmu saya. Saya tidak pernah ingin mengalahkan dia dan sebagainya, tidak, dan tidak pula merendahkan dia, tidak ada, tapi dia sendiri yang merasa ini dan itu. Apa yang bisa saya lakukan lagi? Pokoknya kalian tetap belajar sama dia, sama dia. Ini insaf dari Imam Ahmad, bahwa ilmu Abu Quraib jangan sampai kalian tinggalkan.
Karena ini Imam Muslim juga berguru kepadanya, Imam Al-Bukhari juga berguru kepadanya, dan dia bukan orang biasa. Dalam Sahih Muslim banyak riwayat dari Abu Quraib, dia guru hadis besar. Cuman ada sesuatu, Allahu a'lam, karena biasanya kan tidak boleh ada dua mentari di siang hari kan, iya tak? Tidak boleh ada dua mentari. Kadang-kadang rembulan pun nak mencuri-curi juga tampil di siang hari. Kadang baru rembulan tapi sudah mulai berani ciur nak mencuri-curi tampil di siang hari, itu biasa. Sehingga sengaja disembunyikan olehnya kehebatan saudaranya. Kalau bisa ditutupi sama sekali, jangan sampai tampil. Tapi gimana lagi? Yang namanya emas tetap emas. Ya. Kalau minyak wangi antum tutup pun dalam botol, dia akan semerbak juga baunya. Sebagaimana barang busuk pun disimpan akan juga tercium juga. Wangi semerbak, busuk akan terbuka juga. Oleh sebab itu simpanlah yang wangi-wangi. Yang busuk-busuk cepat dibuang. Kalau ada antum mendengar sesuatu yang busuk, cepat aja dibuang. Ya, cepat dibuang supaya jangan jadi kita terbebani oleh bau itu. Ambillah yang wangi-wangi. Karena memang seperti kata Imam Ibnul Qayyim, at-taisu fa man ishtaghala bil ilmi ashaddu minhu bi ghairihim. Hasad yang salah alamat itu lebih dahsyat di kalangan orang yang belajar ilmu daripada orang yang belajar yang lain, profesi lain. Subhanallah, Ibnul Qayyim orang yang ahli kejiwaan, ahli kesehatan fisik dan psikis. Beliau analisanya sangat dalam. Beliau mengatakan hasad yang salah alamat itu, at-taisu, asli kalimat taisu itu anak panah yang meleset, meleset, tidak tepat sasaran. Harusnya saya kepada senior saya tidak perlu hasad, tapi datang juga itu hasad. Sebab kalau dia ini naik, tempik gelombang, tuh gelombang radio. Orang takut tempik gelombang, padahal sebenarnya kalau gelombang itu saling himpit, dia akan membentuk pemandangan yang indah untuk berselancar. Harusnya begitu. Cuman banyak yang tidak siap, gelombangnya terhimpit. Akhirnya berusaha untuk memadamkan lampu kawan, lampu dia sendiri juga tidak terang. Ya, lampu kawan ditutup-tutupi, lampu dia tidak bisa terang. Tentu tidak sama lah yang lampu 50 watt dengan lampu yang 5 watt. Sama? Tidak sama. Yang spanningnya turun dengan spanningnya naik, ya tidak sama. Tidak bisa sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimanapun retorika bisa membungkus, tapi tetap saja yang asli dengan yang tidak asli akan terendus. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangan sampai ini bersarang dalam hati. Karena sesungguhnya kalau saya mengatakan begini, dan saya dapatkan dari guru-guru kami, dan guru dapat juga dari para ulama, bahwasanya kalau kau punya saudara yang lebih hebat, maka sokong dia. Karena apa? Setidaknya akan bilang itu temannya si fulan. Misalnya saya sama-sama alumni pondok pesantren Darun Nahdhah misalnya. Nah, kalau sebenarnya ada saudara saya yang jadi, atau senior saya yang jadi orang hebat, misalnya jadi rektor, jadi ini dan sebagainya, tersebut enggak saya? Tersebut. Di mana sekolahnya dulu? Di Darun Nahdhah. Oh, tempat dasman sekolah juga ya? Nah, itu tersebut. Daripada kita sibuk untuk merendah menjatuhkan orang yang sudah Allah tinggikan itu. Lebih baik kita nempel tenar saja di situ. Kan ya, timbal saya bilang, siapa itu? Oh, itu senior saya itu. Itu junior saya, junior mengangkat kita juga. Patutlah. Kan patutlah kan, itu kan patutlah. Kita patut apa enggak tahu lah, yang jelas patutlah katanya. Jadi ginilah kaum muslimin untuk menghilangkan itu. Bahkan lawan sekalipun. Kalau antum dapat lawan yang hebat, lalu disandingkan sama antum, oh itu lawan siapa itu?
Kalau Ustaz Dasman, iyalah berarti tidak tanggung-tanggung itu. Biasanya yang bisa melawan seperti ini orang-orang hebat, berarti Ustaz Dasman orang orang hebat. Jadi berpositif thinkinglah selalu terhadap saudara yang Allah berikan kelebihan. Nah, ini yang terjadi antara Imam Ahmad dengan Abu Quraib barangkali. Sebagaimana dulu antara Imam Malik dengan Ibnu Abi Zi'b, Muhammad bin Rahman Abu Zi'b di Madinah. Dia merasa karena Imam Malik itu kan juniornya dia lebih senior. Terjadi juga sedikit rasa kurang enak antara keduanya, khususnya dari pihak Muhammad ibn Abi Zi'b, karena Imam Malik lebih moncer, kata orang lebih moncer ya, lebih moncer bintangnya, lebih bersinar, maka ada semacam merasa teribet gelombang lah gitu, lebih kurang ya, lebih teribet gelombang. Tetapi Allah SWT akhirnya kekalkan nama yang paling ikhlas di antara keduanya barangkali. Imam Malik rahimahullah tak pernah membalas itu, maka Allah lebihkan dia. Imam Ahmad tak pernah membalas itu, apapun ucapan dari Abu Quraib dia tidak pernah membalasnya dan tidak melarang orang untuk belajar kepadanya. Allah angkat derajatnya. Dulu juga Imam Malik juga wallahu alam tidak membalas barangkali apa yang dilakukan oleh Ibnu Abi Zi'b kepadanya, maka Imam Malik lebih banyak diambil daripada Ibnu Abi Zi'b tadi. Nah, ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita ya Ustaz ya. Kalau ada kawan lebih kaya dari kita, dekat-dekat aja tuh kawan saya, kawan saya. Kalau dia murid saya. Kalau saingan, itu saingan saya tuh. Nah, saingan saya. Kalau dia jadi orang hebat, berarti saya pesaing orang hebat. Jangan menutup-nutupi, karena antum kena bala. Seperti yang kata Imam Ahmad, Syekhun salih buliyabi. Dia orang saleh tapi diuji dengan saya. Dan banyak ini sepanjang masa ada. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Semoga Allah selamatkan kita. Insya Allah kita lanjutkan besok aja ya. Karena bicara yang seperti ini kayaknya asik gitu. Ya, kalau diteruskan bisa antum kemalaman pulangnya. Begitu kita pangkas saja separuhnya lagi nanti pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab karena belum selesai juga tidak ada pertanyaan. Besok aja lah. Kalau ada pertanyaan catat aja dulu. Ya, mudah-mudahan pertemuan pertemuan besoknya lupa lagi. Jadi terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.